mendengarkan rekamannya. Oke, anak-anak, hari ini kita belajar masih di tema 5, yaitu pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah, dan pembelajaran 2 ya. Kemarin kita sudah ke pembelajaran 1 ya, sudah tuntas alhamdulillah. Tentang apa? Pengukuran benda, kemudian mengungkapkan pengalaman-pengalaman yang kalian lakukan di rumah, dan juga bagaimana cara meminta maaf yang baik dan benar kepada orang tua ataupun kepada adik atau kakak apabila kita melakukan sebuah kesalahan. Nah, sekarang kita akan di pembelajaran 2. Ada apa sih di pembelajaran 2 itu? Di pembelajaran 2 kita diingatkan lagi dengan simbol-simbol Pancasila. Nah, pasti kalian masih ingat ya simbol-simbol Pancasila ya. Ada yang bentuknya seperti bintang. Nih, bentuknya seperti bintang, kemudian rantai, terus pohon beringin, dan banteng. Kan Ustazah kan bilang jangan buka dulu mikrofonnya sebelum dipanggil, sebelum disuruh buka. Yo, Abid sama siapa nih tadi yang ngomong? Nah, ya. Nah, ada bintang, rantai, kemudian pohon beringin, kepala banteng, ya benar ya? Dan padi dan kapas. Nah, Ustazah ingetin lagi nih, Pancasila. Pasti kalian sudah hafal ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, anak-anak, Pancasila ini mempunyai makna yang berbeda-beda ya, dari Pancasila sila pertama sampai dengan sila kelima. Nah, di semester 1 juga kita sudah sering membahasnya ya, karena sekarang kita ketemu lagi materi tentang Pancasila. Nah, Pancasila sila pertama itu simbolnya adalah bintang ya. Kenapa bintang ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bentuknya bintang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih yang harus kita lakukan dalam mengamalkan Pancasila sila pertama ini? Ayo. Nah, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, iya betul. Nanti ya, yang pertama nanti Ustazah panggil. Kalau kalian kasih contoh. Ustazah sekarang mau jelasin dulu ya. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya adalah apabila kita mau makan, kita berdoa terlebih dahulu. Mau belajar juga harus doa, harus doa dulu ya. Kemudian rajin beribadah. Sholat 5 waktu, puasa, pokoknya yang berhubungan dengan keagamaan. Itu sila pertama, simbolnya bintang, jangan lupa ya. Kemudian sila kedua, apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contohnya bagaimana pengamalan Pancasila sila kedua ini? Sila kedua ini contohnya adalah apabila kita mempunyai teman yang sedang sakit, kita harus menengoknya ya. Kemudian sekarang kan kalian tahu ya, ada bencana alam ya di Sumatera Selatan kalau tidak salah ya. Ada gempa bumi anak-anak di mana-mana. Nah, kemudian ketika hujan deras juga kan terkadang ada banjir di mana-mana. Nah, sebagai karena banyak saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, sebaiknya kita saling bahu-membahu, saling tolong-menolong
untuk membantu mereka, meringankan beban mereka, ya. Jadi, yang harus kita lakukan adalah saling membantu, baik itu membantu sumbangan untuk mereka memenuhi kebutuhannya setelah terjadi gempa, atau misalkan kalau kita punya pakaian-pakaian yang masih layak pakai, kemudian punya benda-benda yang dibutuhkan oleh mereka, kita bantu, ya. Itu adalah pengamalan, perhatikan, pengamalan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi saling tolong-menolong, bahu-membahu, dan saling peduli antar sesama manusia, karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri, tapi dia itu adalah makhluk sosial, membutuhkan bantuan orang lain. Itu sila kedua. Selanjutnya sila ketiga, ya, nanti ada pertanyaan nih. Sila ketiga yaitu simbolnya adalah pohon beringin. Bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia ini kita harus mengamalkannya, atau pengamalan Pancasila sila ketiga ini adalah apa coba? Yaitu apabila ada acara-acara, misalkan peringatan 17 Agustus atau acara kemerdekaan, ya, atau di rumah kalian misalkan ada acara misalkan di desanya lagi ada acara desa gitu ya, atau hari-hari tertentu, kita sebagai manusia sosial, kita harus ikut saling membantu, ya, ikut meramaikan, ya, ikut berpartisipasi dalam hal itu, baiknya seperti itu, ya. Namun ingat anak-anak, ya, karena kita tahu, ya, bahwa peringatan-peringatan tersebut, baik itu peringatan 17 Agustus atau peringatan Hari Pahlawan ataupun peringatan hari-hari besar selain hari Idul Fitri dan Idul Adha, itu sebenarnya kita tidak perlu mengikutinya. Kenapa? Karena anjuran dari Nabi Muhammad SAW, peringatan hari besar yang harus kita ikuti, yang harus kita peringati itu hanya di hari besar, hari raya, 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Terus selebihnya gimana Ustazah? Kalau ada 17-an, kalau ada Kartinian dan lain-lain, kita boleh tidak mengikutinya? Kita boleh tidak berpartisipasi? Nah, kalau kita mau membantu silahkan, nggak apa-apa. Namun ingat, kembali lagi, karena kita orang muslim, kita hanya mempunyai 2 hari besar, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha. Selebihnya kita, yang penting kita tahu, kita tidak perlu ikut terlalu dalam di hal-hal tersebut, ya nak, ya. Nanti kalian juga akan paham sendiri nanti ketika kalian sudah lebih mendalami keilmuan tentang agama, ya nak, ya. Kemudian ada ini nih, kepala banteng, sila keempat, ya. Sila keempat yaitu kepala banteng. Apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hop, stop dulu, matiin dulu. Nah, itu adalah simbolnya kepala kerbau, ya, kepala banteng, ya.
Itu anak-anak, contohnya adalah ketika kita mempunyai sebuah rencana atau mempunyai sebuah permasalahan ya, itu harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Baik itu di keluarga ataupun di lingkungan pertemanan atau di mana saja ya. Ketika kita punya masalah dengan teman, cekcok, bertengkar ya, kita harus menyelesaikannya dengan baik ya. Apa ini? Menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah, tidak dengan bertengkar, tidak dengan teriak-teriakan atau dengan kekasaran, tapi kita selesaikannya dengan kepala dingin, yaitu dengan ngobrol, bermusyawarah untuk mufakat. Jadi musyawarah itu tujuannya untuk mencari kesepakatan, untuk mencari solusi. Begitu anak-anak ya. Itu pengamalan Pancasila sila keempat. Selanjutnya pengamalan Pancasila sila kelima, yaitu padi dan kapas. Apa bunyinya padi dan kapas itu? Apa? Apa? Coba Dila. Ka Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contohnya apa? Pengamalannya apa itu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya apa itu? Nah, begini maksudnya. Ketika kalian di sekolah ataupun di rumah ya, kalian melakukan sebuah kesalahan, kalian harus segera minta maaf. Dan apabila ini kenapa sih bikin gambar-gambar kayak gini? Nutupin tahu. Jangan bikin gambar-gambar kayak gitu ah. Ya. Nah, apa? Ada yang tahu contoh sila kelima pengamalannya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, misalkan contohnya begini ya, apabila kita seperti kalian lah, kalian itu kan masih anak usia SD ya, kalian berhak mendapatkan apa tuh namanya, belajar ya, hak mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan pembelajaran dari sekolah wajib 9 tahun ya. Kemudian kalian juga mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Dan juga apabila misalkan nih sekarang itu kan lagi musim yang namanya bantuan-bantuan sosial ya anak-anak ya. Seperti kalian tahu ya, kalau misalkan kalian jalan-jalan tuh di bank-bank sekarang pada rame, di bank di pos-pos ya, di kantor pos rame, itu banyak bantuan sosial untuk masyarakat yang kurang mampu. Namun terkadang pemerintah kurang teliti dalam dalam membagikannya secara rata, yaitu untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, di situ kita bisa tahu bahwa ketika ada hal-hal yang seperti itu, kita harus mengetahuinya ya. Jadi kita sebagai masyarakat yang baik, kita pun harus menjadi pengawas agar bantuan-bantuan sosial itu tepat kepada penerimanya ya nak ya. Oke,
Sekarang coba Ustazah tanya dulu satu persatu. Yang ditanya boleh mengeluarkan boleh membuka mikrofonnya ya. Coba Ustazah tanya sama Akira. Akira, bunyi Pancasila sila kedua apa? Oke, sip, bagus. Nilainya 100. Sekarang Ustazah tanya sama Azwar. Buka Azwar. Pancasila sila ketiga apa? Mana Azwar? Ayo, pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, apa Azwar? Persatuan Indonesia. Pinter. Coba sekarang Ustazah tanya sama Abid. Abid, pengamalan Pancasila sila ke-1 apa? Ayo. Beribadah. Siapa yang jawab itu? Bukan Abid yang jawab. Nah, pengamalan Pancasila sila pertama itu gampang, Bid. Abid kalau mau makan harus berdoa. Kalau mau tidur harus berdoa. Gitu ya. Melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Tuh, pengamalan Pancasila sila ke-1 ya. Selanjutnya, coba Malik. Matiin yang lain mikrofonnya. Malik sekarang. Malik jawab pertanyaan Ustazah ya. Coba Malik sebutkan pengamalan Pancasila sila keempat. Bunyinya apa sila keempat? Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, apa itu pengamalannya? Yaitu apabila ada sebuah permasalahan atau perencanaan, kita harus bermusyawarah. Itu contohnya Malik ya. Coba sekarang Dava Abian. Ya, Dava Abian. Pengamalan Pancasila sila kelima apa? Enggak, masih lama. Masih lama, Fahri. Fahri tuh mau kemana sih? Buru-buru aja. Ya udah, lupa nggak apa-apa. Bunyinya apa tadi? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, contohnya apa? Nih, Dafabian. Nih, contohnya itu, matiin yang lain, matiin mikrofonnya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contohnya dalam tindakan pidana ya, contohnya misalkan ada orang yang mencuri. Ya, misalkan ada orang yang mencuri di supermarket atau di swalayan. Ya, itu harus ditindak pidana atau harus dihukum ya. Kemudian ada juga misalkan orang yang korupsi ya,
pejabat yang korupsi misalkan, atau misalkan ada lagi anaknya menteri yang mencuri misalkan, yaitu pun harus ditindak pidana secara adil, nggak boleh pilih kasih. Paham? Apabila misalkan nih, ya, misalkan nih ada Abid sama Dilah misalkan. Abid misalkan apa ya? Abid pernah merobek bukunya Fahri. Terus Dilah juga pernah menumpahkan airnya Walid. Nah, ustazah sebagai guru harus bertindak secara adil ya. Abid dan Dilah harus diberi sanksi supaya jera, supaya tidak melakukan hal yang seperti itu lagi ya. Tidak boleh pilih kasih ya Bid ya. Begitu, paham? Ada Fabian? Nah, sip. Selanjutnya Fahri, coba Fahri lambang sila ke-5 apa lambangnya? Oke, pinter. Coba sekarang Rajendranya tidur ya. Walid, Pancasila sila kedua lambangnya apa? Pancasila sila kedua lambangnya apa? Walid. Ya udah. Nggak ada ya? Ya udah. Sekarang coba kalian buka halaman 13. Halaman 13 buku tema. Mama minta uang buat beli es krim di Supermarket. Ntar dulu. Mana sih? Halaman 13. Nah, kalian coba beri checklist sesuai dengan itunya. 1. Beribadah sesuai agama yang dianut. Sila pertama Pancasila bukan? Kalau sesuai checklist, kalau tidak. Udah? Yang ini udah dikerjakan? Yuk. Sekarang coba kalau sudah. Kalau belum sekarang dikerjakan ya. Ya, stop. Sekarang dimatikan mikrofonnya. Dimatikan. Berisik. Berisik. Dimatikan dulu mikrofonnya. Ya, beribadah sesuai agama yang dianut. Checklistnya yang mana? Sesuai ya? Sesuai atau tidak sesuai? Ya, nomor 2, menghormati perbedaan agama. Sesuai. Membenci teman yang berbeda agama.
Tidak sesuai. Menjalankan. Sesuai. Mengejek agama lain. Tidak sesuai. 5. Menjalankan ajaran agama yang dianut. Sesuai. Ya, nilainya 100 semua. Ya. Ya. Setuju, sesuai. 3. Tidak sesuai. Fahri, tidak sesuai. Nomor 3. Tidak sesuai. Kerjakan sendiri. Enak aja. Kan udah diajarin. Dah. Selanjutnya buka halaman 14. Buka halaman 14. Buka halaman 14. Semuanya mikrofonnya dimatikan. Yang nggak dimatikan nanti dapat sanksi. Stop. Ngalik. Off. Stop. Nah, enak. Stop. Tuh kan. Matikan. Dah. Berisik ah. Perhatikan. Bacalah teks berikut. Siapa sih itu mulutnya siapa? Mulut siapa itu? Mulut siapa? Abid ya? Diam dulu. Malik Ustazah kasih sanksi nih. Perhatikan. Kakak, ini ada percakapan antara Ibu Rasti dan Riri serta ayah. Diam dulu. Ada. Oh, nggak ada tah? Masa sih? Ya nih. Ada nggak? Udah ada. Sebentar, mana sih tadi? Ada. Nih. Kakak, adik, jangan suka bercanda kalau akan sembahyang. Iya, Bu. Rasti minta maaf. Riris juga minta maaf ya, Bu. Ya. Dah langsung isi nomor 15. Kaliannya nggak mau diituin. Matiin dulu. Matiin. Biarin Ustazah nggak mau ngomong kalau belum dimatiin. Cepet, matiin. Waktunya bentar lagi nih. Kamunya berisik sendiri aja. Tuh kan mulai lagi. Nih, mengapa? Diam dulu ya. Mengapa Rasti dan Riris meminta maaf? Karena
Riris dan Rasti suka bercanda saat beribadah. Nah, stop dulu. Bagaimana pendapat kalian tentang cara mereka meminta maaf? Udah dulu dong. Malik udah dulu dong mulutnya. Biarin Malik ustazah hukum, suruh istighfar, biarin. Malik istighfar 5 kali. Dah, nanti kalian kerjakan, lanjutkan ya di rumah ya, halaman 15. Kalian kerjakan halaman 15 ya. Karena waktunya mau habis. Karena waktunya mau habis, jadi kalian nanti kerjakan di rumah ya, halaman 15. Oke, udah waktunya udah habis nih. Selanjutnya nanti di LKS kalian tematik halaman LKS-nya beda ya sama LKS Ustazah ya? Ya, yang ada cicak. Ya nanti aja deh LKS-nya nanti aja. Ya, buku paket aja halaman 15 ya tugasnya ya, oke? Udah. Enggak LKS-nya enggak. Enggak, Abid, enggak. Dah. Ya, waktunya sudah habis anak-anak ya. Yuk kita berdoa dulu. Terima kasih semuanya sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat, dengan semangat, dengan antusias. Walaupun kalian berisik nggak apa-apa deh ya. Yang penting kalian semangat, oke? Kita berdoa dulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.